baik bangun pagar di pinggir jurang daripada dia siapkan ambulans di dalam lembah. Shalom. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu. Katakan, segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang berada di luar segala sesuatu. Katakan, dari Tuhan. Oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti konsep rohani dan sekuler sebenarnya dipatahkan. Mestinya tidak ada yang sekuler di muka bumi ini. Segala sesuatu diciptakan Tuhan. Coba saudara sebutkan apa yang berada di luar otoritas Tuhan. Tidak ada kan? Segala sesuatu dari Tuhan. Nah, perhatikan, dengan kalimat ini dia lanjutkan pada pasal 12 ayat 1. Karena itu, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata ada saingan pria sejati. Namanya ibadah yang sejati. Bahasa Inggrisnya ibadah yang reasonable, yang masuk akal. Karena banyak ibadah yang tidak masuk akal. Di Filipina misalnya, orang dalam rangka merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, ada orang yang menyerahkan dirinya untuk dirajam. Dia bertahan dengan sakitnya. Ada sejarah tentang warriors of God, ya, orang-orang yang bertapa di daerah-daerah Timur Tengah. Mereka bisa berjalan, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Mereka bisa berpuasa berbulan-bulan. Bahkan tidak ganti baju, tidak mandi. Dan mereka menganggap itu ibadah yang sejati. Itu yang Paulus bilang, itu ibadahnya itu nggak masuk akal. Ibadah itu nggak boleh membabi buta. Ibadah itu mesti reasonable. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saya mau terangkan latar belakang ayat ini. Ya, orang-orang suka beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Nah, orang kalau datang beribadah di Yerusalem harus bawa persembahan. Persembahannya bukan uang. Persembahannya itu hewan ternak. Dia bisa berupa kambing domba, lembu, atau burung merpati atau burung tekukur. Berdasarkan kemampuan setiap orang. Itu wajib hukumnya itu. Kenapa? Karena hewan itu akan dipersembahkan, disembelih, darahnya dipercikan, dan tubuhnya dibakar. Itu tata cara ibadah di bait Allah. Semua hewan itu harus sempurna dipersembahkan, maka tidak boleh ada hewan yang cacat. Problemnya ialah, semua orang yang datang menyembah di bait Allah, itu tinggalnya jauh. Ada yang tinggal di Nazaret, ada yang tinggal di Kapernaum, ada yang tinggal di Galilea, ada yang tinggal di Samaria, bahkan ada yang di Afrika, Simon orang Kirene dari Kirene itu di daerah Libya. Jadi semua orang datang ke bait Allah, ada yang jalan kaki, ada yang naik kapal di luar pulau, harus bawa hewan. Nah masalahnya, hewannya bisa cacat. Kenapa? Karena jauh perjalanan. Kalau udah cacat, tidak boleh dipersembahkan. Dia bisa cacat, luka di kakinya karena ditarik, luka di lehernya, bahkan dia bisa beringus. Matanya bisa berair.
itu tidak layak. Karena itu apa? Para imam di Bait Allah membentuk sebuah koperasi. Kira-kira istilah saya begitulah. Koperasi itu tugasnya menyiapkan semua hewan ternak yang dinyatakan sempurna untuk akan dipersembahkan. Lalu yang cacat boleh diperjualbelikan, boleh dibikin makanan. Yang sempurna dipisahkan. Makanya ayat itu bilang begini, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa hidup? Karena hewannya masih hidup. Kenapa disebut kudus? Bahasa Ibraninya kadosh, artinya terpisah. Kenapa dipisahkan? Karena para imam memilih dari semua hewan ternak yang dikumpulkan, dipisahkanlah yang sempurna. Karena itu tujuannya untuk dipersembahkan. Dan yang berkenan, yang cocok di hati Tuhan. Saya kasih contoh cara menilai hewan-hewan yang dianggap sempurna. Jadi para imam itu datang mulai memilih. Memperhatikan. Dari 3 hewan ternak ini dianggap cacat. Kenapa cacat? Karena matanya rusak. Udah pakai kacamata. Berarti dianggap fakir. Ya, begitu caranya para imam. Ini contoh, mereka bukan hewan, ini contoh saja. Yang ini dianggap sempurna. Perhatikan. Imam ambil, ya, taruh. Ini yang disebut dipisahkan. Pisah. Karena kamu hewan yang dianggap sempurna. Datang periksa lagi, sempurna. Pilih lagi Anda. Pilih. Bisa. Periksa lagi. Cacat. Mata rusak semua. Cacat. Yang betina nggak dihitung. Kenapa betina nggak dihitung? Karena mereka beranak pinak untuk kepentingan penyembahan setiap tahun. Yang betina nggak boleh dipersembahkan. Karena nanti siapa yang beranak? Sudah ngerti ya? Ini bukan saya bercanda, saya nggak bercanda. Ini fakta Alkitab. Datang periksa lagi. Ini cacat, matanya rusak. Sehat. Perhatikan. Ini imam menguduskan, artinya memisahkan. Ya. Ini. Nah, 3 ini contoh. 3 ini dianggap sempurna oleh para imam. Mereka disebut dikuduskan, dipisahkan. Yang tidak terpilih ini boleh diperjualbelikan. Lalu orang-orang yang datang menyembah di Bait Allah, yang datang dari Kapernaum, Galilea, dari Kirene, dari Roma, dari mana-mana datang, tidak usah bawa hewan. Cukup bawa duit. Datang melapor ke imam. Yang sanggup bayar itu lembunya, bayar dombanya, yang berkekurangan bisa beli burung merpati atau burung tekukur. Berdasarkan kemampuan setiap orang. Yang satu datang tanya, ini berapa duit? Ini 5 duit. Kenapa? Ya cukuplah. Lalu diambil 5 duitnya, bayar ke imam, kemudian penyembah itu ambil miliknya. Dia datang kepada imam. Dia ngaku dosa imam, dosaku A, B, C, D, E, F, G. Dan ini caranya supaya dosaku diampuni. Dia serahkan persembahannya. Imam menyembelih persembahan ini, darahnya dipercikan, tubuhnya dibakar. Tidak boleh dijual. Karena tadi dipisahkan tujuannya untuk apa? Untuk Tuhan. Maka hanya boleh untuk Tuhan. Caranya dipersembahkan, darahnya dipercikan,
tubuhnya dibakar menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Yang kedua datang lagi. Yang ini berapa? Oh, itu murah aja. 2 duit. Kenapa? Karena dagingnya agak empuk. Bayar 2 duit, ambil. Datang lagi ke imam, sama upacaranya. Jadi orang antrian untuk ngaku dosa, tapi bawa persembahan. Imam, ini dosaku A, B, C, D. Ini persembahan. Disembelih, darah dipercikan, tubuh dibakar. Datang lagi penyembah. Ini berapa? Oh, ini mahal. Kenapa mahal? Karena banyak lemak. Ingat Alkitab bilang apa? Lemak itu milik Tuhan. Lemak itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya orang yang suka makan banyak lemak, itu kolesterol tinggi karena kamu ambil bagian Tuhan. Berapa? 25 duit. Mahal. Lalu dibayar ke imam, sama. Datang sama imam yang berikutnya. Dia ngaku dosa, dia disembelih, darah dipercikan, tubuhnya dibakar, menyenangkan hati Tuhan. Dalam peristiwa ini, Rasul Paulus bilang sama orang di Roma, kamu sudah dikuduskan bagi Tuhan. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Semua gaya hidup dunia kamu nggak serupa lagi. Karena kamu telah dikuduskan, dipisahkan, jadi milik Tuhan, dipersembahkan buat Tuhan. Maka berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiran mesti berubah. Kenapa pikiranmu berubah? Karena kamu dipersembahkan waktu masih hidup. Supaya kamu dapat membedakan mana lampu merah dan lampu hijau. Kau bisa membedakan mana tangan kiri, tangan kanan. Kau bisa membedakan mana istrimu dan istri orang. Amin. Amin. Nah, berarti kamu sudah dipilih, dikuduskan, dipisahkan, dan kamu tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena itu berubahlah, katakan berubahlah. Oleh pembaharuan budi, mulai dari apa? Akal kita. Nah, baru ayat 3, perhatikan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Jangan kamu pikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Gak usah pikir jadi presiden. Gak usah. Pikirkanlah bagaimana Anda serupa dengan Kristus. Hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi karunia itu berbeda-beda. Kamu jangan iri karena dia banyak lemak, nggak usah. Kamu juga jangan sombong karena dia kurus, nggak usah. Tetapi satu yang sama, walaupun kamu itu besar, gemuk, kamu kurus, kecil, tapi sama-sama dipilih Tuhan untuk kepentingan kerajaan Allah. Bilang amin. Nah, sampai di tingkat itu, kasih tepuk tangan buat mereka bertiga. Ayat 4. Ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ini yang kemudian kita kenal dengan tema Leading as Influencer in My Church. Perhatikan, satu tubuh, satu tubuh. Ini satu tubuh nih, contoh. Banyak anggota, 5 jari, ini saya kasih contoh, tangan saya satu tubuh, banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Apa tugas ibu jari? Memberi pujian. Coba kita semua kasih pujian buat Ibu Trivena. Ibu Anda luar biasa. 1, 2, 3. Ibu Anda luar biasa. Amin. Yang bisa beri pujian hanya ibu jari. Bisa nggak jari kelingking beri pujian? Ini namanya nggak sopan. Coba, siapa yang berani bilang Ibu Trivena? Anda luar biasa. Kan nggak bisa. Berarti apa? Tugas semua ada itu. Coba semua kasih pujian buat Mas Cahyo. 1, 2, 3. Anda luar biasa. Amin. Nah, sering-sering kasih pujian buat orang.
Kasih pujian buat para penyembah. Anda luar biasa. Amin. Nah, berarti tugas ibu jari adalah anggota tubuh, dia beri pujian buat Ibu Maria. Amin. Tugas jari telunjuk, dia memerintah. Yosam, berdiri. Yosam, duduk. Bisa nggak pakai jari kelingking? Berdiri. Ini yang disebut satu tubuh banyak anggota. Tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Sekarang jari tengah. Jari tengah tidak ada pekerjaannya. Dia non-job. Kecuali di Amerika, di Eropa, kalau jari tengah diangkat seorang diri, itu bisa dihukum karena memaki orang. Tugasnya cuma satu. Dia ada untuk melengkapi angka 5. Kenapa di tengah? Sebab dia harus di tengah. Untuk apa di tengah? Supaya ada di tengah. Dia ada di tengah. Tidak ada yang lain. Tidak ada pekerjaan ini. Orang yang tengah ini. Jadi kalau di gereja ada orang yang aneh bin ajaib, itu orang jari tengah. Bisa nggak kita potong jari tengah untuk dibuang? Bisa, tapi Anda cacat. Perlu nggak jari tengah di situ? Perlu. Supaya apa? Angka 5 jari tetap tergenapi. Yesus punya berapa murid? Yesus punya 12 murid. Satu berkhianat. Ya kan? Diangkat lagi satu Matias jadi 12. Apa tugas Matias di Alkitab? Tugasnya cuma satu, supaya genaplah angka 12. Jadi kalau di Jumat kita ini, ada yang datang kebaktian cuma duduk, bengong aja, tidak bikin apa-apa, pokoknya yang penting dia ada. Amin. Nggak usah marah dia, nggak usah usir dia, dia ada supaya ada, karena ada, sehingga ada, untuk ada, supaya kita semua ada. Amin. Haleluya. Sekarang jari manis. Tugas jari manis apa? Pakai cincin kawin. Bikin jari-jari begini. Sekarang karena jari tengahnya itu tidak ada pekerjaannya, lipat dia ke dalam. Sudah? Sekarang, ayo rame-rame, mainkan ibu jari. Buka, main. Bisa? Jari telunjuk. Bisa? Jari kelingking. Bisa? Jari manis? Tidak bisa. Berarti memakai cincin kawin di jari manis menunjukkan pernikahanmu kuat untuk selama-lamanya. Tidak dapat digoyahkan. Bilang amin. Yang belum kawin, yang belum nikah juga tepuk tangan lebih kencang. Kalau orang Kristen mengerti ayat-ayat ini, tidak ada ruang untuk saling menghakimi. Tidak ada ruang untuk saling iri. Karena masing-masing orang punya tugas. Tuhan pilih kita untuk punya tugas. Sekarang jari kelingking. Apa tugas jari kelingking? Cuma 2. Jari kelingking yang pertama, dia masuk di tempat-tempat yang gelap. Dia bisa untuk apa? Ngupil. Kalau pakai ibu jari, operasi, men. Dan jari kelingking juga kalau di kampungnya gembala kita, itu pakai untuk cek ayam udah bertelur belum. Dia juga bisa pakai korek kuping. Ini dia masuk di tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki oleh ibu jari. Berarti apa? Masing-masing punya tugas. Itu yang disebut satu tubuh. Nah, kalau setiap anggota tubuh ini sudah mempersembahkan dirinya buat Tuhan, maka fungsinya pasti berguna untuk membangun tubuh. Bilang amin. Sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Siapa tahu di BR masing-masing, BR 01, 02, 03, ada yang aneh-aneh di grup saudara. Anggap saja itu jari tengah. Nggak usah dipusingkan.
Dia mau ngomong sampai kaki kepala, biarin aja. Toh dia melengkapi angka itu toh. Dan siapa tahu dia menjadi orang yang penting seperti jari tengah untuk membuat jari manis tidak dapat tergoyahkan. Ini Tuhan bentuk kita kadang-kadang melalui orang-orang luar, tapi kadang-kadang orang di dalam. Kecenderungannya menyebalkan, tapi Tuhan sudah kirim dia ke situ. Ayat 5. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saya kasih contoh. Perhatikan. Ini mata, tangan, kaki, mulut, hidung, otak. Itu masing-masing. Tapi satu tubuh. Tapi kita menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain. Satu kali mata lihat di sana, kuning-kuning, empuk-empuk. Lalu otak bilang, tangan, ambil dong. Tangan bilang nggak nyampe bos. Otak bilang, ini otak itu kepala yang memerintah. Kaki, bawa ke sana. Kaki jalan. Tangan ambil. Otak bilang, ingat, sebelum masuk ke mulut, harus ada sensornya. Quality control. Siapa? Hidung. Otak tanya tangan, rasanya gimana? Empuk-empuk, hangat-hangat. Hidung cium dulu. Otak bilang, sekarang kasih masuk di mulut. Durian dari Sibolga. Haleluya. Saya mau tanya, tangan protes gak? Mulut kurang ajar. Aku yang ambil, kok kamu yang makan? Kaki bilang, kalau bukan aku kesana, siapa yang ambil? Hidung bilang, ingat, aku yang cium. Aku yang menentukan. Dia layak gak? Jadi masing-masing berfungsi. Dan nggak ada yang iri terhadap mulut. Sekalipun mulut makan, tapi dia berguna untuk membentuk seluruh tubuh. Besok lagi, bangun pagi, mata lihat di sana, kuning-kuning, empuk-empuk. Tangan, nggak nyampe bos. Kaki dong, tugasmu. Tangan ambil. Rasanya gimana tangan? Kayak kemarin bos. Kemarin tuh gimana? Hangat-hangat, empuk-empuk. Ingat, harus lewat hidung. Hidung cium dulu. Hidung bilang, aku nggak mau kerja sama tangan. Kemarin dia korek hidung berdarah. Jadi aku nggak mau kerja dengan tangan. Tangan bilang, hidung nggak apa-apa. Tanpa kau juga aku bisa langsung. Ati! Ternyata tidak semua kuning itu durian. Mulut, rasain lo, makan situ. Hidung bilang, tanpa aku rasain. Mulut bilang, nggak apa-apa. Aku yang makan. Tapi kita semua kena akibatnya. Sudah perhatikan cara memahami gereja sebagai tubuh Kristus. Mulut makan itu durian, semua nikmati. Tapi ada kita saling membutuhkan. Anggota yang seorang terhadap yang lain. Ketika dia makan yang bukan durian, semua juga rasa akibatnya. Nggak mungkin mulut masuk rumah sakit sendiri. Saya berdoa supaya kita di jemaat ini, KGS ini ngerti betul bagaimana berpengaruh di gereja. Amin. Ini nggak usah tuntut kiri kanan, lakukan bagianmu aja. Lakukan bagian masing-masing. Tuh dia berguna untuk tubuh. Kalau orang sudah mengerti kebenaran ini, pertama-tama dimulai dari apa? Karena segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan, yang hidup kudus dan berkenan,
pikiran menjadi pikiran Kristus, maka kamu akan sadar betul tugas ibu jari berbeda dengan tugas jari telunjuk, beda-beda semuanya, tapi kemudian saling membutuhkan satu dengan yang lain supaya bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, untuk mengoperasikan prinsip itu, ayat 6 sampai 8, dia berikan karunia-karunia. Ayat 6, berinya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ada banyak hamba Tuhan yang nubuat. Sebentar lagi Yesus akan datang. Pernah itu di Bandung, Balai Endah, ada seorang hamba Tuhan, ya, dia berkhotbah bahwa tanggal sekian, jam sekian, Yesus akan datang angkat kita ke sorga. Semua orang berkumpul di Balai Endah. Waktu itu tetangga kami di Ambon juga ikut tinggalkan suaminya, dia pergi. Apa yang terjadi? Pas hari itu, hari hanya, beberapa menit lagi dia bilang, keluarkan semua yang kalian miliki. Karena nggak dibutuhkan di sorga. Cincin, emas, apa, kalung, dilepaskan semuanya. Mobil-mobil dijual. Karena di sorga tidak dibutuhkan. Sorga hanya menyembah Tuhan. Ada banyak pengusaha yang datang. Orang-orang cerdik pandai. Hari itu, jam 12 siang. Semuanya benar-benar terangkat. Sama siapa? Sama polisi. Terangkat ke atas truk, bawa ke kantor polisi. Dan pendetanya ditangkap masuk penjara. Jadi pengangkatan itu bukan hanya ke surga. Truk pun bisa angkat orang bawa ke kantor polisi. Itu yang disebut pengajaran sesat. Kenapa? Karunia bernubuat. Karunia bernubuat pakai firman untuk meneguhkan orang lain. Bilang amin. Lakukan sesuai dengan iman kita. Bukan berdasarkan perasaan kita. Yang kedua, karunia berikutnya, ayat lanjut. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jadi melayani itu karunia. Saya lihat kemarin Ibu Gembala urusin anak-anaknya, karena mereka masih kecil, terutama Tania. Pak Gembala cuci piring. Haleluya. Ternyata Gembala ini bukan hanya pintar berkhotbah, tapi dia juga pintar membersihkan piring-piring makan. Dan saya lihat istrinya senyum sumringah. Melayani. Memang tiap hari tidak cuci piring. Melayani pemberitaan firman Tuhan, melayani istri. Tadi malam saya itu kelelahan bukan main. Tiba-tiba istri saya di kamar dia bilang begini, Pak, pinggang mami sakit. Rasa-rasanya saya tuh mau kesal, tapi saya ingat besokan saya khotbah tentang karunia melayani. Akhirnya saya dengan sungguh-sungguh pijit punggungnya. Yang sudah pijit dia bilang lagi, Pak kurang di sini Pak, sini lagi. Aduh, saya bilang ini minta dilayani tapi memerintah. Haleluya. Tapi saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Lebih baik saya pijit dia daripada dia sakit parah dan kami nggak punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Bukan. Ambil tindakan-tindakan cepat, jangan tunggu. Lebih baik bangun pagar di pinggir jurang daripada dia siapkan ambulans di dalam lembah. Ini mesti cepat. Karunia untuk mengajar. Ngajar apa aja? Ngajar firman Tuhan. Ya, Ibu Trivena punya karunia untuk ngajar apa? Ngajar orang masak, ngajar anak-anak supaya hormat orang tua, karunia untuk menasihati, ini yang disebut konselor. Nasihati orang. Ingat, menasihati orang berarti kita harus lakukan. Jangan suruh orang cuci piring, Anda nggak pernah cuci piring. Suruh memberi, Anda nggak pernah memberi. Nasihati orang supaya taat lalu lintas, kamu nggak pernah taat lalu lintas. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Lakukan dengan tanpa hidden agenda, tanpa agenda terselubung. Saya lakukan karena aku telah mempersembahkan hidupku buat Tuhan. Bukan lakukan supaya dipuji-puji orang. Orang Batak bilang si penggaron. Orang Ambon bilang makam puji.
Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, ini yang disebut compassion, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita, tidak dengan sungut-sungut. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kenapa jauhkan yang jahat, lakukan yang baik? Karena kamu telah dipersembahkan oleh Tuhan. Supaya gereja itu berbeda dengan dunia. Supaya gereja itu dahsyat. Memang Yesus itu mulai dari 12 orang. Tapi dampaknya dunia berubah. Bilang amin. Kalau kita praktekkan, saya percaya gereja kita ini dia berdampak. Bilang amin.